Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nasta'in ala umurnya wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka sayyidi ya Rasulullah usbiyadi ini. Alhamdulillah la nikmatil Islam wal iman wa kafa bima minima. Alhamdulillah la kulli hal. Alhamdulillah binikmati tatimus sholihat. Sob, segala puji bagi Allah. Kita harus bersyukur terus, karena kalau kita bersyukur terus, salah satu kaya itu ketika kita bersyukur, hati yang bersyukur itu. Kenapa saya sebutkan terus? Karena itu yang terjadi loh. Karena itu yang menjadi tujuan kita supaya kita kaya, sob. Kalau hati kaya tidak ngerasa kurang loh. Tadi kita harus sehat, sob, pada posisi seperti ini. Tadi pagi saya dengan istri dan anak-anak itu sepedahan, sob. Muter ke dekat-dekat aja, gak usah jauh-jauh, yang penting cari angin. Udah gitu, habis itu kita bawa mobil bareng ini. Sarapannya simple, hanya bubur kacang hijau, semangkoknya Rp5.000 dengan non gitu. Langganan lama banget, udah 15 tahun 20 tahun saya langganan di orang itu gitu. Yang karena dia pakai bukan gula ini, gula obat gitu, dia pakai gula biasa. Kalau gula obat istri saya sensitif karena suka langsung batuk gitu. Nah ini dari dulu dia pakai gula, tidak terlalu manis tapi enak, so. Hanya dengan 20.000 kita udah kenyang ya. Kita jalan-jalan sekarang ini. Itu dia. Sob, sekarang yang saya ingin bahas adalah pada saat pandemi ini banyak sekali pengusaha sahabat saya yang kelenger sekarang ini. Kalau Anda pengusaha, real benar-benar pengusaha, sebenarnya semakin sulit itu semakin asik, sob. Karena pengusaha itu bukan karena kuatnya gitu. Darwin tuh ada satu prinsip Darwin tuh gini. Dia kan terkenal teori adaptasi. Jadi satu makhluk tuh yang bertahan tuh karena adaptasinya. Jadi bukan yang terkuat yang bisa yang terkuat yang menang pada saat pandemi ini, bukan yang terpintar yang menang, bukan. Terkuat bukan, termenang bukan gitu. Kuat uangnya belum tentu bisa bertahan pada saat ini. Pintar belum tentu bisa bertahan saat ini. Yang bisa bertahan adalah siapa itu? Yang bisa beradaptasi gitu. Jadi karena beradaptasi berarti apa? Berarti kreatif, sob. Jadi itu dia. Supaya bisa kreatif, bisa beradaptasi, kita harus tenang, sob. Menimbulkan ketenangan dengan apa? Dengan hati yang cukup, bersyukur gitu. Banyak bersyukur, dekatkan diri pada Tuhan. Kalau di Islam itu kita zikir dan sholat, kuatkan sholat. Kita bisa sholat aja, sholat jamaah di masjid, deketin masjid biar tenang gitu. Jadi itu dia. Jadi yang menang sekarang ini, yang bisa bertahan itu bukan orang yang terkuat. Meskipun perusahaannya besar, semakin besar perusahaan semakin kencang, sob, jatuhnya. Makhluk hidup itu musnah itu gara-gara apa? Bukan hanya kuatnya gitu. Yang terkuat zaman dulu ada dinosaurus musnah gitu. Yang bertahan itu bukan yang pintar, paling pintar, enggak juga, sob. Yang bertahan adalah orang yang bisa beradaptasi. Mana yang bisa beradaptasi ke lingkungan? Tadinya di air, sekarang di daratan, tadinya di daratan, sekarang di air, itu yang bisa bertahan gitu. Jadi kita harus bisa menyesuaikan kondisi dan situasi. Dan ketika kita beradaptasi, berarti kita ada tool namanya kreativitas kita gitu. Kita harus menggunakan kreativitas kita bagaimana bisa bertahan gitu. Dan kita harus memanfaatkan apa yang menjadi kelebihan kita dan apa menjadi kekurangan kita. Kita harus tahu gitu. Sesuatu itu penting gitu. Jadi strength-nya kita apa, kekuatannya apa, weakness, kelemahan kita apa, opportunity kita apa, kesempatan kita, trade-nya, tantangan kita apa gitu. Ya seperti itu gitu. Jadi tidak perlu jadi kalau Anda saya bodoh nggak masalah. Saya tidak kuat, bukan perusahaan besar, nggak masalah. Makanya saya tidak pernah bermasalah kalau yang penting apa? Yang penting tenang aja. Yang penting kita bisa beradaptasi, sob. Jadi lihat kelebihannya Anda dengan Anda. Jadi jangan hanya lihat kalau Anda tidak bersyukur, banyak ngeluh segala macam-macam, tidak mungkin Anda bisa melihat kelebihan kita apa, kekuatan kita apa, opportunity kita apa. Seperti saya lihat di kantor saya, kelebihan saya adalah tempat gitu. Dimana tempat itu lebih bagus itu, saya punya, bukan hanya tempat bagus, saya punya gudang juga luas gitu. Jadi saya manfaatkan orang-orang yang itu, saya punya jaringan cukup bagus gitu, jaringan konsumen, karena konsumen owner banyak datang. Akhirnya apa coba? Saya bantu orang-orang yang mau tutup usahanya, kalau restoran segala mau tutup, mau pulang ke luar negeri, dia habis kontraknya, saya buka buat mereka untuk bisa titip jual gitu. Kalau dulu kalau memang saya ada uang saya beli, kalau nggak ada uang ya titip jual gitu. Saya perbaiki, tapi sebenarnya saya tidak menjual gini loh. Contoh ya, satu barang harganya anggaplah 5 juta gitu, pada kondisi apa adanya. Saya servis, saya perbaiki segala macam-macam, mungkin habis 1 juta, saya jual 8 juta. Kan mereka tidak rugi juga, nanti kalau laku mereka dapat 5 juta, saya dapat 2 juta gitu. Karena 1 juta servis, karena saya servis dulu. Dan saya tidak kenakan biaya mereka nyimpan segala macam-macam, nggak saya kenakan gitu. Tapi sayangnya itu hanya berlaku di Bali, karena di Bali tempat saya strategis. Saya ada banyak workshop di Jakarta, tapi
itu hanya sekedar workshop dan gudang itu, tidak strategis di Cilengsi gitu. Bukan di pinggir jalan utama dan yang lainnya. Jadi kalau di sini kan gitu, karena strategis orang beli satu akhirnya dia liatin ada barang-barang, punya nggak barang ini, punya nggak barang ini gitu. Ada yang nitip rasional, ada yang mesti es krim, es maker, segala macam-macam, banyak yang nitip gitu. Dan itu tidak jadi itu seperti itu. Jadi kita harus lihat opportunity-nya kita apa gitu. Kelebihannya perusahaan kita apa? Kalau kelebihan usaha saya itu tempatnya strategis gitu. Terus yang kedua, jadi saya sekarang ini saya minimum supaya kita bisa bertahan, kita minimumkan kemampuannya gitu. Contoh kayak beruang bisa berhibernasi segala macam-macam dengan dia bisa tidur panjang pada musim tertentu gitu. Dan dia akan bangun pada musim tertentu juga, pada musim dingin dia berhibernasi. Nanti kalau udah kuat ini dia jalan, itu yang saya lakukan. Sama dengan itu, ketika saya ada mampu segala macam-macam kayak beruang tadi, itu dia menumpuk lemak gitu loh. Numpuk lemak, nanti pas lagi susah, lemak itu yang digunakan, meskipun tidak ada pendapatan, lemak itu yang digunakan untuk kehidupannya dia. Sama dengan saya gitu. Ketika saya ada kelebihan, saya beliin stok dan yang lainnya gitu. Ketika itu harus berkurang, jangan sedih juga gitu loh. Toh gampang, nanti besok lagi kita bisa beli lagi untuk stok segala macam-macam. Sekarang hilang nggak masalah gitu. Jadi itulah kemampuan kita berhibernasi, itu beradaptasi, itu yang paling penting sob. Jadi saya sebenarnya tidak gunakan teori yang canggih-canggih, saya gunakan apa yang ada di alam aja gitu. Orang yang hebat adalah orang yang bisa menggunakan semua tool sob. Semua tool yang ada di sekitar kita, tidak perlu nyari-nyari tool yang harus bayar, gimana nggak perlu gitu. Jadi Anda pun mampu gitu. Saya melakukan ini karena apa? Saya hanya menggunakan, dan ini bisa Anda lakukan gitu sebenarnya gitu. Cuman kadang-kadang kita malas untuk nyari. Sekarang coba mencari. Diam dulu sebentar, tenangkan diri Anda, berusaha untuk mencari apapun yang bisa Anda gunakan. Demikian dari saya. Kalau salah, saya banyak salahnya karena saya gudang kesalahan. Kalau kurang, banyak kurangnya, saya gudang kekurangan. Saya bukan orang pintar sob. Jadi wallahualam bisawab, semua karena Allah aja. Kalau bermanfaat, Anda bayar saya dengan Al-Fatihah 7 kali dan sholat Nabi kalau Anda muslim, kalau enggak doa terbaik aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ini apa deh?